teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4B Indralaya yang beranggotakan saya Alif Nurrahman dan teman saya Mutiara Ulul Azmi. Selanjutnya Saya Saluna. dan yang terakhir Saya Vera Ramasari. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai fotosintesis. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi fotosintesis. Materi singkat. Fotosintesis adalah proses pemanfaatan energi cahaya yang berasal dari energi matahari oleh kloroplas tumbuhan untuk mengubah menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam bentuk gula dan molekul organik lainnya. Tanaman sebagai organisme autotrof membuat molekul organik sendiri dari bahan mentah anorganik yang diperoleh dari lingkungannya. Daun adalah tempat utama terjadinya fotosintesis. Energi yang digunakan untuk fotosintesis berasal dari cahaya matahari yang diserap oleh kloroplas di dalam daun. Bahan yang digunakan untuk fotosintesis adalah air dan karbon dioksida. Air atau H2O sebagai bahan dalam tanah menyebar dari akar melalui silem. Karbon dioksida atau CO2 sebagai bahan di udara masuk melalui stomata. Produk yang dihasilkan dari fotosintesis adalah glukosa atau C6H12O6 yang merupakan produk fotosintesis berenergi tinggi yang menyebar ke seluruh bagian tanaman lewat floem. Oksigen atau O2 adalah produk fotosintesis yang keluar dari daun melalui stomata. Prosedur proyek. 1. Carilah dan pahami materi tentang fotosintesis. Kedua, temukan bahan yang dibutuhkan terkait materi tentang fotosintesis. Ketiga, lakukan pengolahan tersebut, kemudian rekam bahan objek yang menjadi sasaran. Keempat, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Pada proses reaksi fotosintesis dalam tumbuhan tinggi dibagi menjadi dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang. Pada tahap pertama, energi matahari ditangkap oleh pigmen penyerap cahaya dan diubah menjadi bentuk energi kimia, ATP, dan senyawa produksi NADPH. Proses ini disebut tahap reaksi terang. Atom hidrogen dari molekul H2O dipakai untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Dan O2 dilepaskan sebagai hasil samping reaksi fotosintesis. Reaksi gelap. Reaksi ini disebut juga sebagai siklus Kelvin. Reaksi ini disebut reaksi gelap karena tidak tergantung secara langsung dengan cahaya matahari. Reaksi gelap terjadi di stroma. Namun demikian, reaksi ini tidak mutlak terjadi hanya pada kondisi gelap. Reaksi gelap memerlukan ATP, hidrogen, dan elektron dari NADPH, karbon, dan oksigen dari karbon dioksida, enzim yang mengkatalisis setiap reaksi, dan RUBP atau ribula bifosfat yang merupakan suatu senyawa yang mempunyai 5 atom karbon. Fotosistem adalah suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari yang terdiri dari klorofil A, kompleks antena, dan akseptor elektron. Fotosistem dibagi menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 memiliki pusat reaksi yang terdiri dari klorofil P700 dan mampu menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer. Fotosistem 1 mengandung lebih banyak klorofil A daripada klorofil B. Fotosistem 2. Fotosistem 2 memiliki pusat reaksi yang terdiri dari klorofil, molekul P680. Fotosistem 2 menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer. Fotosistem 2 mengandung lebih banyak pigmen klorofil B daripada klorofil A. Kesimpulan, fotosintesis adalah proses pemanfaatan energi cahaya yang berasal dari energi matahari oleh kloroplas tumbuhan. Proses reaksi fotosintesis dalam tumbuhan tinggi dibagi menjadi dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap.
Fotosistem adalah suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari yang terdiri dari klorofil A, kompleks antena, dan akseptor elektron. Fotosistem dibagi menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, itu tadi video penjelasan mengenai fotosintesis dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.